Opini audit. Opini audit adalah pendapat auditor atas hasil pemeriksaan terhadap keseluruhan laporan keuangan auditi berdasarkan standar audit. Opini audit dinyatakan secara eksplisit di dalam laporan audit. Opini audit dihasilkan setelah auditor melaksanakan proses audit. Auditor menentukan opini audit berdasarkan beberapa kriteria, yakni pertama, kesesuaian laporan keuangan auditi dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, kesesuaian prosedur audit dengan standar audit. Opini audit ada 5 jenis. Pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modifikasi perkataan atau unqualified opinion with emphasis of matter explanatory paragraph or modified wording. Yang ketiga, wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang keempat, tidak wajar atau adverse. Dan yang kelima, disclaimer atau menolak memberikan pendapat. Mari kita membahas jenis-jenis opini audit tersebut satu persatu. Pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Pendapat ini diberikan apabila memenuhi seluruh kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan kesesuaian prosedur audit dengan standar audit. Bingung? Nah, untuk memudahkan pemahaman, mari kita analogikan audit dengan bakso. Bakso yang baik adalah bakso yang enak dan sehat. Misalkan, standar komposisi bakso yang enak dan sehat adalah yang terbuat dari daging sapi segar, tepung, garam, dan bawang putih. Bakso Pak Somad dikenal sebagai bakso yang berkualitas. Untuk membuktikannya, kami sebagai auditor perbaksoan diminta pendapatnya untuk menilai kualitas bakso Pak Somad. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa bakso Pak Somad memiliki kandungan yang sesuai, yakni terbuat dari daging sapi segar, tepung, garam, dan bawang putih dengan komposisi yang tepat tanpa ditambah dengan bahan-bahan lain. Oleh karena itu, kami dapat memberikan opini bahwa bakso Pak Somad adalah wajar tanpa pengecualian. Kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Melanjutkan contoh sebelumnya, ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan, di dalam bakso Pak Somad kami temukan kandungan gaji. Artinya, tentu bakso ini akan beresiko jika dikonsumsi oleh konsumen yang memiliki tingkat kolesterol yang tinggi. Sehingga, kami pun memberikan opini bahwa bakso Pak Somad adalah bakso yang berkualitas. Namun, perlu penjelasan bahwa di dalamnya terdapat kandungan gaji. Ketiga, wajar dengan pengecualian. Melanjutkan contoh sebelumnya, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dalam bakso Pak Somad, terdapat kandungan boraks yang berfungsi sebagai pengenyal. Bakso ini membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Sehingga kami dapat memberikan opini bahwa bakso Pak Somad adalah bakso yang enak. Namun, kandungan boraks yang dikonsumsi akan terakumulasi dalam tubuh dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Opini audit tidak wajar diberikan dalam hal auditor memiliki bukti yang cukup untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan auditi tidak sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan terdapat kesalahan sajian bersifat material. Melanjutkan contoh sebelumnya, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, dalam bakso Pak Somad, terdapat daging sapi gelonggongan dan tepung yang sudah kadaluarsa, sehingga bakso ini sangat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Atas dasar temuan ini, kami dapat memberikan opini bahwa bakso Pak Somad adalah bakso yang tidak wajar. Opini disclaimer diberikan dalam hal auditor tidak memiliki bukti yang cukup untuk memberikan opini. Melanjutkan contoh sebelumnya, kami tidak diperbolehkan untuk melakukan inspeksi pembuatan bakso, bahkan mencicipinya pun tidak diperkenankan. Bagaimana mungkin kami bisa menilai kualitas bakso Pak Somad, sehingga kami memilih memberi opini, tidak memberikan pendapat. Nah, demikianlah pembahasan tentang 5 jenis opini audit. Tentu saja, analogi audit dengan bakso ini hanyalah penyederhanaan agar kita semua lebih mudah memahami tentang opini audit. Terima kasih dan sampai jumpa.